hari ini di gereja kita ibadahnya ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus tahu nggak apa? Tahu nggak? Tahu, perjamuan kudus adalah perayaan tentang pengorbanan Yesus Kristus. Bantu Novi ya. Yuk bikin potong-potong roti. Yuk, kita bantu roti yuk. Kok pakai teh, Mam? Bukannya pakai anggur? Anggur dan roti itu adalah simbol, tapi bisa diganti dengan yang lain. Yang penting penghayatan daripada perjamuan kudus itu. Bisa juga kita pakai yang ada di rumah kayak teh atau kemo susu. Perjamuan dengan susu. Ya, oke. Yuk kita ke sana yuk. Siap, kamu siap mau ibadah. Berdoa sebelum kita memulai ibadah. Dalam nama Yesus, amin. Roti yang dipecahkan ini menjadi persekutuan dengan tubuhku. Anggur yang dicurahkan ini menjadi persekutuan dengan darahku. Makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang sedianya kita lakukan setiap tanggal 31 Desember mulai tahun ini dan seterusnya akan kita lakukan pada tanggal 25 Desember. Perubahan ini kita lakukan dengan dasar pertimbangan bahwa gereja-gereja reformasi, khususnya tradisi Calvinis, merayakan perjamuan kudus minimal 4 kali dalam setahun, khususnya 2 peristiwa Kristus yang utama, yaitu Natal dan Paskah. Itulah sebabnya, selain perubahan pelaksanaan perjamuan kudus pada tanggal 31 Desember menjadi 25 Desember, Majelis Jemaat juga akan memutuskan akan mengubah pelaksanaan perjamuan kudus dari Jumat Agung menjadi Paskah. Dulu kita tak begini, berjumpa tanpa batas, sana sini dengan diam. Namun kini tak lagi,
Tapi semangat ini tak pudar, harap kami tak meredup. Ada cinta Allah beserta, menyelamatkan, menjaga. Karena besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah, karena besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur hari ini bisa menyelenggarakan ibadah Advent keempat dalam ibadah online, Minggu 20 Desember 2020, yang akan dilayani oleh Pendeta Riani Yosefin Suharja. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. Perjamuan Kudus 25 Desember 2020 dengan melihat situasi pandemi yang berkepanjangan, Majelis Jemaat GKI Pondok Indah melalui pertimbangan yang mendalam, tim pendeta dan persidangan Majelis Jemaat memutuskan pelaksanaan sakramen Perjamuan Kudus di rumah masing-masing, namun bersama-sama pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 9 WIB. Dasar teologis, prinsip, dan praktek pelaksanaan dapat dibaca pada warta jemaat minggu ini. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website GKIPI.org, serta aplikasi Android dan iOS GKIPI. Ikuti juga akun Instagram GKIPI. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Jemaat undang bangkit berdiri. Surya hidup
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur. Sukacita dan pengharapan dari Allah Tritunggal beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Menjalani hidup tanpa tahu apa yang akan terjadi memang menakutkan. Kejadian apa yang akan muncul? Apakah semua akan baik-baik saja? Bayangkan jika kondisi ini terjadi pada seorang gadis muda. Tiba-tiba malaikat datang dan berkata, "Engkau akan mengandung." Padahal dia belum menikah. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Bingung pasti, takut kemungkinan besar. Tapi sang gadis muda ini bersedia merangkul kebingungan dan ketakutannya. "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Begitulah jawabannya. Bagaimana gadis muda itu, Maria, bisa melakukannya? Maria merangkul kebingungan dan ketakutannya dengan satu cara: memelihara pengharapan. Masih bingung? Ya. Masih takut? Ya. Tetapi memelihara pengharapan ini menjadi sumber kekuatan untuk terus berjalan dalam kebingungan dan ketakutan. Tuhan, kami takut. Situasi tidak sedang baik-baik saja. Tuhan, kami bingung. Masa depan selalu menjadi misteri bagi kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Ketika kita berusaha mengerti kehendak Tuhan dengan kemampuan kita sendiri dan gagal. Ketika Tuhan seakan-akan diam, tidak menyapa. Kita sulit merasakan bahwa Tuhan tetap hadir dan terus bekerja. Kita pun kehilangan pengharapan dan sukacita. Mari kita menghampiri Dia berlutut dan memohon berkat belas kasihan-Nya. Sejiwa
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh cinta, seringkali kami menjadi seorang anak kecil yang berpikir, mengatakan sesuatu dan berbuat sesuai dengan kehendak kami sendiri. Kami lupa kami punya Tuhan yang begitu lembut, yang mendengarkan doa kami, yang memahami yang terbaik buat kami, yang menjagai kami seperti biji matanya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi seorang anak yang terus rela dibentuk oleh Tuhan, yang menyadari kesalahan kami setiap kali kami memikirkan, mengatakan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Engkau. Ampuni kami ya Bapa. Tolong kami, ingatkan kami, pulihkan kami. Kami ingin tetap terus dekat dengan Engkau, mengalami pengampunan-Mu, damai-Mu, dan hidup baru. Dalam Kristus Sang Pengampun kami berdoa. Amin. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Berpengharapanlah, bersukacitalah, sambil mengucapkan salam damai pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau
mengajak kami untuk boleh belajar dari banyak orang, khususnya dari tokoh-tokoh yang mengalami bagaimana kuasa Allah telah bekerja dalam hidup mereka, dalam pembacaan firman Tuhan kami. Sehingga kami boleh diperkaya dalam perjalanan pengalaman iman kami, untuk boleh merasakan kuasa yang sama, kuasa Tuhan yang penuh kasih dan menyapa, pesan Tuhan yang bermakna dan membangkitkan semangat hidup. Kami berdoa biarlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini boleh bukan hanya menyapa kami, tapi mendorong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pembaca serta pendengarnya saja. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 11. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu." Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan Allah Juru Selamatku, hatiku bergembira.
selamatku, hatiku bergembira. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai beratkan orang-orang yang songkat hatinya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan Allah juru selamatku, hatiku bergembira. Bacaan kedua dari Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil dari Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kamu menjadi berlimpah-limpah dalam pengharapan dan sukacita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Saudara, bicara tentang kabar gembira, waktu saya kecil sekitar usia taman kanak-kanak, saya paling suka kabar gembira ketika orang tua saya bilang, ayo kita liburan sama-sama ke puncak. Selain karena dekat, tidak macet zaman itu, lalu udaranya segar, berbeda dengan Jakarta, pemandangannya indah, menyenangkan sekali. Nah, yang tidak menyenangkan saudara, karena setiap kali saat pergi ke sana, saya selalu mabuk darat. Jadi mual, pusing, di mobil saya selalu ada plastik dan minyak angin. Apalagi kalau udah daerah menjelang puncak pas saudara, itu daerah yang berkelok-kelok. Wah, maboknya minta ampun. Dan pertanyaan yang selalu saya tanyakan pada ayah saya adalah, Pap, masih lama? Di mana sih tempatnya? Dan menariknya saudara, dia selalu jawab dengan jawaban yang sama. Itu sebentar lagi udah mau sampai. Setelah itu saya tenang. Nah saudara, saat saya dewasa, dalam keluarga kami ada sebuah masalah yang sangat berat menurut kami. Dan saya ingat saya bertanya lagi kepada ayah saya dengan modal percaya pada ayah, gitu ya saudara. Lalu saya tanya, Pak ini gimana ya, masalahnya rumit sekali, bagaimana kalau saya melakukan ini atau itu? Dan jawabnya, tenang, 2 minggu lagi juga selesai masalahnya. Kalau udah 2 minggu lagi saya tanya, gimana ini gak selesai-selesai Pak? Tenang, bulan depan juga selesai. Dan begitu terus sampai 2,5 tahun saudara. Dan saya tetap percaya pada dia. Apakah ayah saya bohong? Saya gak pernah berpikir begitu saudara. Saya melihat dia memberikan gambaran masa depan sehingga hati saya sebagai anak menjadi tenang di saat sulit. Apakah itu juga yang Maria alami saat malaikat Tuhan datang membawa kabar gembira? Kamu akan mendapatkan kasih karunia Allah. Kamu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Dan anakmu akan menjadi besar, menjadi anak Allah yang maha tinggi dan akan orang menyebutnya Yesus. Dia akan mewarisi tahta Daud, menjadi raja kaum keturunan Yakub. Padahal waktu itu diduga Maria adalah keturunan kaum Lewi, tapi ini salah satu dari anak Yakub. Sementara dia akan menjadi raja untuk keturunan seluruh anak-anak Yakub. Dan kerajaannya akan bertahan selama-lamanya. Kalau saya jadi Maria saudara, saya akan bilang wow, menakjubkan, semangat sekali saudara. Tapi Maria menjawab, bagaimana mungkin? Saudara, apakah Maria ragu-ragu dengan perkataan malaikat? Apakah Maria tidak percaya pada Tuhan? Saya jadi teringat seorang teolog Jerman bernama Karl Marx. Dia melakukan analisis dan kritik terhadap agama dan budaya, saudara. Menurutnya yang terkenal pernyataannya, agama itu adalah candu bagi masyarakat. Karena digunakan oleh penindas untuk membuat orang merasa lebih baik kalau dia mengalami kesulitan, kemiskinan, tekanan. Dan menurut Marx, agama tidak memiliki sejarah independen. Jadi dia tidak pernah bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, kata-kata yang menguatkan, kalimat-kalimat bijak dari agama itu seperti obat penenang. Tenang, gak usah takut. Sehingga orang terbuai dan akhirnya lupa akan kesulitannya. Apakah Maria juga sedang dibuai saudara oleh malaikat Tuhan sehingga dia ragu-ragu dan gak bisa kena sama janji malaikat atau kata-kata malaikat? Saya kira tidak. Itu sebabnya Maria mengatakan sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Dia tidak mengatakan nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi.
Saudara-saudara, ketika Maria mengatakan seperti itu, Maria sesungguhnya sedang berpikir hal detail apa yang akan terjadi atau yang akan dia lakukan ketika mengalami pesan Tuhan ini. Itu sebabnya Maria bertanya, bukan mengkhawatirkan atau tidak percaya. Lalu ketika malaikat memberikan detailsnya, muncullah rasa tenang Maria saat malaikat menjawab dua hal. Yang pertama, malaikat mengatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Dan yang kedua, saudaramu Elisabet juga sedang mengandung dan inilah bulan yang ke-6. Bukan hanya saudaramu Elisabet, saudaramu Oma Elisabet yang belum juga punya anak itu sudah mengandung dan ini bulan ke-6. Nah, apa pesan Tuhan melalui malaikatnya yang menguatkan Maria? Pertama, Tuhan akan kasih kamu kuasa. Roh Tuhan bekerja, mengatasi takut, mengatasi ragu dan cemasmu. Dan pengalaman ini saudara juga dialami dalam kitab Roma yang kita baca oleh Paulus. Yang merasa bahwa ada kuasa yang menguatkan Paulus yang memberitakan tentang Kristus. Masakan kuasa yang dialami Maria tidak lebih besar daripada yang dialami oleh Paulus. Paulus saja menceritakan tentang Kristus dapat kuat kuasa. Apalagi Maria yang mengandung dan membesarkan Yesus Kristus. Kuasa itu diberikan dan Maria percaya pada kuasa itu. Yang kedua, ketika malaikat mengatakan kamu gak akan sendirian. Ada orang yang akan menemani. Kamu akan ditemani dan didampingi oleh sanakmu, Oma Elisabet. Maria percaya. Saudara-saudara, apakah 9 bulan yang lalu dan bulan-bulan ke depan merupakan masa sulit buat saudara dan saya? Buat sebagian orang ya. Tahun-tahun ke depan akan terasa gelap. Kita mau berada di pihak yang mana, saudara? Yang bergumul sendirian sampai nanti Tuhan berikan teman dan kuasanya? Atau kita merasa sekarang kita baik-baik saja dan itu sebabnya panggilan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karunia itu menunjuk pada panggilan yang khusus, saudara. Kasih karunia Tuhan buat saudara dan saya adalah menerima panggilan Tuhan untuk menemani mereka yang sedang bergumul. Maria mendapatkan kasih Tuhan. Dan Maria juga mendapatkan karunia Tuhan, panggilan Tuhan secara khusus. Dia tidak bergumul sendirian. Dia di satu sisi ditemani oleh Elisabet, tetapi juga di sisi lain dia menemani Elisabet yang juga sedang bergumul dan mengandung. Saudara, hari ini mungkin tidak sama persis seperti Maria. Tapi kita sama-sama orang percaya yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dan kita adalah hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan janji Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang merasa mendapatkan mimpi, pernyataan malaikat atau panggilan khusus. Tetapi sebagian lain merasa tidak mendapatkan suara apapun kecuali dari firman yang dibaca, dari khotbah yang didengar, dari buku-buku atau dari suara hati. Apapun itu saudara. Janji Tuhan di Advent 4 ini dia akan segera datang. Kelepasan akan terjadi
Kedatangan kembali segera akan kita nikmati. Apapun itu, marilah kita bukan fokus pada panggilannya apa yang harus dilakukan, mungkin atau tidak. Tetapi mari kita meniru apa yang Maria lakukan dan jawab kepada malaikat. Jawaban Maria adalah, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu berarti saudara, Tuhan melalui contoh Maria mengajak kita bukan untuk pasrah pada keadaan, tapi berserah, menyerahkan diri untuk berjalan, berproses dengan Sang Ilahi. Bukan putus asa, tapi menggantungkan asa pada Sang Kuasa. Sehingga jawabannya adalah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kata perkataan saudara, menurut perkataanmu itu, kata itu atau kalimat itu menunjukkan Maria berserah, tapi termasuk juga Maria percaya perkataan Tuhan tanpa berpikir negatif, sekalipun hal negatif bisa terjadi dalam hidupnya. Jadi kalau ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, itu udah masuk dalam satu paket. Aku percaya aja deh, Tuhan pasti akan punya kuasa untuk melakukan pertolongan dan mendampingi aku. Kalau balik ke cerita saya, saudara, tentang puncak. Waktu saya kecil dan ketika ayah saya bilang itu sebentar lagi akan sampai. Saya percaya saudara tanpa berpikir negatif. Makanya setiap kali ayah saya bicara seperti itu, saya tenang. Sampai usia dewasa, ketika ayah saya bilang 2 minggu lagi juga beres urusannya, saya percaya tanpa berpikir negatif. Sehingga tenang-tenanglah saya melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan ketika saya mengatakan kepada orang tua saya mau bersenang-senang dululah di tengah-tengah pergumulan kita. Oh silakan, kesenanganmu adalah kesenangan kami. Masalahnya saya mau cerita dulu saudara, apa yang membuat saya tenang di tengah-tengah waktu saya menunggu sampai datang ke tempat tujuan. Ada 2 yang ayah saya lakukan. Yang pertama, biasanya di dalam perjalanan itu saudara, begitu dia bilang, tenang, sebentar lagi juga sampai. Lalu dia mulai menyanyi saudara. Dia nyanyi terus sampai kita tiba di tempat tujuan. Dia nyanyi, dia ajak saya nyanyi. Kalau saya nggak buka mulut, dia nyanyi terus dengan sukacita. Nyanyi lagu-lagu gereja, lagu-lagu persekutuan. Yang kedua, kalau di tengah-tengah kami menyanyi, lalu saya mual dan muntah, dia akan berhenti, dia akan menolong saya bersama dengan ibu saya, membereskan semua urusan saya, sampai saya tenang kembali dan kami melanjutkan perjalanan. Jadi pernyataan tenang yang membuat saya nyaman bukan hanya sekedar pernyataan, tapi dia membuktikan dengan dia menularkan sukacitanya. Dia mendampingi, bahkan memeluk saya dalam keadaan saya tak berdaya dan lemah. Berjalan bersama-sama, ada dukungan. Saudara jangan kira Maria enak terus setelah malaikat mengatakan Roh Kudus akan bekerja, akan turun atasmu. Maria juga pastinya mengalami saat-saat yang tidak menyenangkan saudara. Buktinya di Lukas 2 ayat 50 dikatakan ketika Yesus dewasa, ketika Yesus mulai beranjak usia 12 tahun kira-kira, dikatakan oleh Lukas, ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, di dalam kardianya. Jadi maksudnya kardia sambil di dalam hatinya itu sambil merenungkan. Dan bukan hanya masuk ke otak atau masuk kotak seperti simpan barang saudara. Tapi ketika mengalami semua pengalaman yang menyenangkan, membingungkan, ia mengolahnya dengan pikirannya, dengan perasaannya. Sampai itu mempengaruhi karakter
dan will atau kehendaknya. Memikirkan, merasakan, mengolahnya sampai muncul dalam karakter yang lebih baik, kehendak yang lebih baik, kata-kata yang baik keluar dari mulutnya. Jadi kata kuncinya adalah ketika orang menerima kasih karunia Allah, ada kesulitan yang dialami sebagai konsekuensi, maka kata kuncinya adalah mengolah. Mengolah. Saudara, di Advent 4 ini kita belajar bahwa si penerima kasih karunia Allah tidak diam secara pasif, tapi dia secara aktif mengolah, menyimpan, memikirkan, memproses apa yang dia alami, sehingga saat ada konsekuensi dari karunia itu, dia menjadi semakin baik. Dan buahnya kita lihat dalam pujian Maria yang tadi kita dengar dan nyanyikan bersama. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Jiwaku memuliakan Tuhan. Maria mengolah itu sampai muncullah sebuah nyanyian kesaksian dari pengalaman imannya bersama dengan Tuhan yang perbuatan tangannya begitu kuat dan penuh kuasa dalam hidupnya. Salah satu yang dialami kalau kita baca dari Lukas 1, saudara, ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Itu pengalaman Maria, saudara, buah pengalaman Maria karena menyimpan semua dalam hati, mengolahnya dan akhirnya memuliakan Tuhan. Saudara, di Advent 4 ini pesan Tuhan, Dia akan segera datang. Ada dua kemungkinan nih saudara. Kita tunggu sampai Yesus datang kembali, atau kita tunggu sampai Dia panggil kita pulang, entah dengan cara apapun, termasuk bisa juga mungkin karena virus COVID. Lalu bagaimana cara kita bertahan sekarang? Jadilah hamba Tuhan seperti Maria. Seorang hamba yang siap mendengarkan tuannya, melakukan apa yang tuannya kehendaki. Lalu kita bilang, ini berarti siap disuruh-suruh dan menderita? Bukan. Tapi hamba yang menikmati hidup bersama tuannya dengan penuh kuasa dan kasihnya yang besar atas dunia ini. Pertanyaannya, sediakah kita, saudara? Apapun yang Tuhan sediakan dalam perjalanan spiritualitas kita ini di masa pandemi ini, dengan penuh keterbatasan ini, secara aktif bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan. Kalau Maria lewat nyanyian, pesannya Tuhan memperhatikan orang yang rendah dan meninggikan yang rendah. Hasilnya adalah orang-orang yang lemah, rendah, lapar, tak berdaya dikuatkan oleh kesaksian Maria. Kini, apa yang saudara saksikan di masa pandemi ini? Dan dengan cara apa saudara bersaksi? Kita bersaksi dengan orang rumah itu bagus. Maria juga orang rumahan saudara. Tapi dia keluar dari rumah. Dia gak cuma ada di rumah dan di zona nyamannya. Ia memberitakan pengalaman imannya pada dunia yang kedinginan ini. Memberanikan diri sebagai perempuan Yahudi yang dia pikir tadinya siap dieksekusi mati kalau dia hamil tanpa suami. Tapi dia berani menceritakan kebaikan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan di ayat 51. Saudara, dunia ini membutuhkan kasih Tuhan. Mari keluar dari zona nyaman kita. Sesederhana apapun saudara, saudara mungkin bisa mengatakan, saya kan orang sederhana, gak bisa apa-apa. Maria orang sederhana. Apakah saudara lebih sederhana dari Maria?
kita sama-sama orang-orang yang sederhana. Dipanggil Tuhan untuk menyaksikan kuasa kasih Tuhan pada dunia. Saudara, di koran Amanat Hati Nurani Rakyat 10 Desember 2020 halaman depannya ada akun dari Elsiandira. Dia menggalang dana untuk seorang pengemudi ojek berusia lanjut, saudara. Jadi donasi terkumpul ada 100 juta untuk akhirnya membeli motor baru, ponsel baru, renovasi rumah pengemudi ojek itu. Dan ia mendapat 66.000 like atau tanda suka. Dan jadi cuitan terpopuler Twitter tahun 2020 ini. Mengumpulkan uang untuk orang yang gak memberi keuntungan pada dirinya. Tapi dipakai Tuhan menyatakan dan menyalurkan cinta kasih. Gak punya 100 juta tapi dia kumpulin uang 100 juta untuk dari banyak orang. Untuk seorang yang membutuhkan. Atau yang lainnya. Dalam tayangan di internet UNICEF. Setiap bulannya UNICEF memilih satu profil anak muda, saudara. Dengan judul Kisah Inspiratif Anak Muda. Nah, di bulan Oktober ada seorang bernama Valen gitu ya, saudara, tinggal di Jogja. Dia sederhana sekali, hari-harinya melukis. Tapi dia membuat ilustrasi dan desain yang membagikan pesan-pesan positif melalui visual dan ilustrasi yang ia buat. Saudara pasti punya satu talenta. Alkitab mengatakan itu, setidaknya kita punya satu talenta. Mari jangan gunakan talenta itu hanya untuk diri sendiri atau keluarga sendiri. Atau kekayaan kita sendiri. Tapi mari gunakan talenta itu untuk menginspirasikan banyak orang. Mendorong hidup orang lain menjadi lebih baik. Membuat kita menjadi semakin lebih baik. Sehingga orang lain yang menyaksikan bergembira. Memuliakan Tuhan. Kita punya harapan yang panjang Tuhan Yesus segera datang memulihkan dunia dari pandemi. Tapi mari kita balik. Apa harapan Tuhan atas kita? Jadilah hamba Tuhan seperti Maria. Jadi alat cinta Tuhan buat dunia. Apapun konsekuensinya, berjalan bersama Tuhan karena kuasa Roh Kudus yang sama yang dialami Maria juga akan saudara dan saya alami. Tuhan memberkati. Amin. Pengharapan memampukan kita melihat keluar dari diri sendiri, memandang luas ke depan, menemukan cinta dan memberi cinta dalam kehidupan, berbagi kekuatan untuk terus kuat berharap dengan bergandengan tangan, memasuki misteri masa depan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
selamanya, ku tetap percaya. Kasih Tuhan yang kirimkan kalian ya. Kasih selamat Natal ya. Tuhan bersatu. Terima kasih atas kiriman bingkisan untuk Natal. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Pada hari Jumat 25 Desember 2020 dalam kebaktian live streaming pukul 9 WIB akan dilayankan perayaan Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus ini juga terbuka bagi anak-anak yang sudah menerima sakramen baptis. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus juga berarti menyadari bahwa seluruh kehidupan Kristus diberikan untuk keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan dan memahami beberapa pertanyaan berikut.
Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Apakah saudara mempercayai bahwa Kristus memimpin kehidupan anak-anak saudara untuk bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Allah? Kedua, pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan dan memahami beberapa pertanyaan berikut. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjamaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Apakah saudara menghayati bahwa di dalam Kristus kita telah disatukan tanpa pembedaan, termasuk disatukan bersama dengan anak-anak? Ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan dan memahami beberapa pertanyaan berikut. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Apakah saudara menyadari bahwa saudara juga dipanggil menjadi teladan bagi anak-anak agar mereka dapat bertumbuh menjadi pribadi yang peduli dengan lingkungan dan sesamanya? Bagi para orang tua, hendaknya mempersiapkan anak-anaknya untuk menyambut perjamuan kudus ini. GKI Pondok Indah telah menyediakan buku panduan untuk orang tua dan juga anak untuk menolong para orang tua mempersiapkan anak-anak dalam perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dan juga menolong anak-anak supaya mereka dapat memahami, menghayati,
dan menikmati perjamuan kudus ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam kerendahan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk mempersiapkan diri bersama-sama. Saya persilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, dengan kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada kami, saat ini kami sungguh mohon biarlah Tuhan sendiri bekerja dengan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang masih dalam masa-masa berdukanya akibat kehilangan orang-orang yang dicintai dan mencintai. Mereka yang sakit termasuk yang positif COVID dan sedang berjuang untuk pulih. Ya Tuhan, kuatkanlah, pulihkanlah, hiburkanlah dengan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang resah dengan kerja dan karirnya. Lawatlah mereka ya Bapa. Yakinkan mereka bahwa Tuhan Sang Pemenuh kebutuhan juga tetap akan terus memelihara dan menjadi titik cerah buat mereka dalam perjalanan dan pengalaman imannya. Kami berdoa juga buat Natal pertama kami kali ini, tanpa bertemu muka dan raga dengan komunitas iman kami dan orang-orang yang mencintai dan kami cintai. Biarlah cinta-Mu tetap kami rasakan secara unik dan khusus. Mampukan kami memaknainya dengan penuh damai dan sukacita, serta bisa terus menyaksikan kebaikan Tuhan di dalamnya. Kami mau berdoa juga untuk seluruh pelayan gereja dan pelayanan gereja, termasuk pengembangan pelayanan via digital, agar tetap membekali jemaat untuk terus bertumbuh dalam iman, sekalipun kami tidak bertemu muka dengan muka. Kami berdoa juga untuk semua orang yang dalam kerja serta baktinya riskan terhadap penularan virus COVID. Berikan perlindungan-Mu ya Bapa, termasuk juga kepada kami. Kami berdoa karena kami meyakini kami punya Tuhan yang terus menjaga, memulihkan, memberikan berkat dan kasih-Nya. Kami juga mau mengingat buat bangsa dan negara kami, pemerintahan kami. Biarlah kerja dan usaha mereka selalu mengarah untuk mensejahterakan masyarakat. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang memberikan pengalaman iman kepada kami dalam doa kami. Ketika kami juga belajar untuk mendengarkan pesan Tuhan, apa sesungguhnya yang perlu kami lakukan, agar doa-doa yang kami naikkan juga boleh terwujud dengan andil diri kami, talenta yang Tuhan beri dalam keterbatasan kami. Sehingga kami pun Tuhan pakai menjadi jawaban doa buat sesama kami. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Umat Tuhan sungguh layak bersyukur atas kasih setia Allah. Bawalah persembahan
sebagai ucapan syukur-Mu, sembah dan pujilah Dia. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mendengarkan doa-doa kami. Karena Engkau memelihara kami dan juga seluruh ciptaan. Karena Engkau memberikan kekuatan saat kami lemah. Karena Engkau memberikan pengharapan saat kami putus asa. Karena Engkau memberikan sukacita saat kami sedih. Karena Engkau menghadirkan kebaikan dalam hidup kami. Hanya kepadamu kami bersyukur. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Hai, dengar. Lagu Natal bergema di sana sini. Sukacita Natal makin terasa, menghangatkan dunia yang beku. Menyenangkan sekali. Ajari kami memberi makna Natal di tengah situasi sulit ini, Tuhan. Ajari kami untuk terus menyalakan api pengharapan dalam langkah kaki yang mulai lelah. Pada jiwa yang makin merasa terasing dari kerabat. Ajari kami mencinta dalam hidup yang gersang, agar pengharapan tak meredup. Jangan biarkan pandemi merampas harap kami di dalam Engkau yang menyediakan segala yang baik bagi kami. Dengar lagu Natal yang mengalun, mengayun kalbu. Shall I
Pengharapan adalah kekuatan kita untuk menghadapi masa depan yang masih penuh tanda tanya. Penuhilah hatimu dengan pengharapan, sambutlah Natal dengan sukacita. Karena Natal yang sejati terjadi di hati. Natal yang sejati yang terjadi di hati. Kiranya Bapa melimpahimu dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kiranya Kristus merangkulmu dalam kasih yang tidak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus menghiburmu dengan pengharapan dan sukacita. Allah Tritunggal telah, sedang, dan terus bekerja menghadirkan kebaikan dalam hidupmu. Maranatha.
besar kasih Allah bagi dunia. Bagi kamu dan saya, kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah. Arti melayani adalah sebenarnya kehidupan sehari-hari sih. Dari kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan itu sebuah pelayanan. Kenapa melayani sebagai juru bahasa isyarat? Karena ceritanya nggak bisa lepas dari aku ketemu teman tuli, dia jadi narasumberku gitu untuk kerjaan. Kemudian kita keep contact dan aku menemukan dia lagi berkeluh kesah, lagi galau gitu lah. Terus aku dengan so taunya aku bilang, yuk ke gereja, seakan-akan gereja akan menyelesaikan masalah itu gitu. Kemudian aku ajak seperti itu, ternyata dia bilang satu hal yang bikin aku selalu ingat, yaitu ngapain ke gereja, orang di gereja tuh nggak ada akses untuk tuli, nggak ada juru bahasa isyarat, nggak ada teks untuk mereka akses ibadah, tahu apa ibadahnya dan segala macam, khotbah aja mereka nggak tahu gitu. Dari kecil, dari sekolah minggu juga nggak tahu apa kisah-kisah Daniel, kisah-kisah Tuhan nggak tahu. Jadi sejak saat itu berpikir kayaknya harus deh kepikiran gitu, kayak suatu saat nanti harus jadi juru bahasa isyarat di gereja gitu. Melayani itu mengasihi.